ternyata karena ini mungkin pertama, booming banget gitu kan. Bahkan itu jadi IPO paling gede sepanjang sejarahnya Bursa Indonesia sampai hari ini gitu. Jadi yang diterima ibu saya tuh 150.000 Uang pensiunnya. uang pensiun. Pasti sebuah perjuangan yang luar biasa lah, kayak seorang ibu buat sendirian raise anaknya, dan ya kebetulan masih kecil kan waktu bapak meninggal. Nyambung sama MIT gimana? Bang, gimana nih caranya bisa jadi direktur di usia muda? Karena lebih susah jadi GM daripada jadi direktur. Oh. Atau jadi komisaris. Menarik, kenapa tuh? Oke, hari ini gue kedatangan Bro Rahmat Kaimuddin. Ini gue sempat lihat backgroundnya beliau, habis itu gue langsung kepikiran itu. Soalnya gue kenal sama kokonya juga. Lalu kokonya itu juga salah satu top management gitu ya. Terus dia juga sama, gue liat CV-nya, wih top management juga. Jadi ini ada sesuatu yang perlu bantu di-share ke teman-teman, dibantu edukasi, gimana caranya supaya teman-teman tuh karirnya bisa naik gitu. Soalnya apalagi gue punya 2 anak umur 3 sama 6 gitu kan. Gue juga mikir nih orang tua lu pakai apa nih? Apa yang diajarin supaya win rate-nya tinggi anaknya. Cuma buat teman-teman yang belum kenal ya, boleh sedikit sharing konteks gak? Kayak perjalanan karir, mungkin sedikit chronological order aja supaya teman-teman tahu where you are previously gitu. Sebelumnya di mana? Ya, terima kasih Bro Leon ya. Mungkin pertama nih saya pakai caveat dulu. Ini apa yang saya ucapkan ini adalah berdasarkan keyakinan dan pikiran saya. Jadi Emang mau ngomong apa nih? Ya, berdasarkan data dan sebagainya. Jadi itu ini dulu ya. Oke. Dan biar caveat dulu di depan kan. Oke, kalau dari karir saya, mungkin saya mulai dari lulus kuliah gitu. Lulus kuliah, saya kebetulan kuliahnya dulu di US ya, dan di US itu boleh kerja 1 tahun. Namanya optional practical training. Jadi saya mulai karir saya, kebetulan saya insinyur elektro, saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang elektro lah, bikin chip tester equipment, namanya Teradyne. Setelah itu saya kerja di sana, habis setahun saya mau perpanjang visa, intinya visanya lama keluarnya karena visa saya itu harus diproses panjang dan habis itu setelah 9/11. Ya, kalau ya tahun lulus kuliahnya tahun? Saya lulus kuliah tahun 2001. Oke. Saya kerja pertama itu 10 September 2001. Nah, besoknya 9/11. Jadi prosesnya itu lebih sulit lah gitu ya, lebih panjang. Jadi saya akhirnya harus pulang ke Indonesia dulu untuk ganti visa, prosesnya panjang. Terus saya bilang, udah deh kerja di Indo aja gitu. Nah, setelah itu sejujurnya bingung juga nyari kerja di Indonesia waktu itu karena ilmu saya itu lebih banyak ke semikonduktor. Ya. Saya belajar semikonduktor, di Indonesia nggak ada industri semikonduktor seperti tawan saya ya. Biasanya kan ya ada di Amerika lah, mungkin di Korea, Jepang, atau di Taiwan gitu ya. Terus saya bilang, aduh saya bisanya ngitung doang nih. Ada nggak ya kerjaan yang bisa mengappreciate ability to count gitu. Karena nggak punya kemampuan yang lain-lain banyak gitu. Terus dikasih tahu, oh ada nih kerjaan. Namanya management consulting gitu. Oke, management consulting. Kayak gimana? Ya pokoknya nanti kamu analisa perusahaan gitu. Gimana caranya bisa lebih baik. Dan ilmu analytics atau hitung-hitungan diperlukan. Ya udah saya yang mana nih gitu. Karena ada beberapa perusahaan. Kebetulan banyak teman saya tuh kerja di Boston Consulting Group. Kebetulan saya dulu sekolahnya juga di dekat Boston kan. Oh ya udah daftar lah gitu. Daftar diterima. Nah, disitulah mungkin exposure pertama saya juga mengenai ilmu bisnis manajemen lah ya sebagai management consulting konsultan. Belajar di situ beberapa tahun terus dibilang ya udah kayaknya kalau mau naik lagi perlu sekolah deh MBA gitu. Jadi saya sekolah MBA. Di sekolah MBA, di MBA belajar macam-macam kan. Ilmu-ilmu dasarnya manajemen. Habis itu termasuk tertarik juga lihat
ada ilmu atau ada kerjaan namanya investing. Kebetulan dulu dosen saya itu cukup terkenal, ada pelajaran investing. Dia itu membawa kita dapat satu kelas bersama Warren Buffett. Jadi Warren Buffett, kita pergi ke Omaha. Oh, Kita pergi Omaha dengar Warren Buffett langsung, makan sama beliau ini gitu waktu ya. S2 nih? S2. Oh. Makan sama beliau, saya ada foto sama Warren Buffett. Beliau tuh very humble guy. Waktu itu kayaknya orang kaya nomor 2 di dunia, tapi pengen ini juga kan, kayak mau tuh foto-foto sama kita mahasiswa nggak jelas gitu kan. Foto satu-satu. Terus saya bilang, ini bapak ini keren juga ya. Ini apa? Pengen juga kerja seperti beliau gitu ya, belajar investasi gitu. Mulai kepikir-pikir nih. Ada nggak sih perusahaan investment di Indonesia? Kan kita taunya mungkin bank gitu-gitu ya. Terus di sana baru tahu, oh ada namanya private equity gitu. Ada ya private equity. Ada investment banking juga kan. Kalau investment banking kan dia lebih ke menjual ya. Lebih banyak seperti underwriting and broker dealer gitu ya. Kalau private equity kan membeli. So, kayaknya private equity menarik nih. Kalau ada di Indo menarik nih kayaknya. Terus akhirnya internship di perusahaan investment tapi punyanya World Bank. Namanya International Finance Corporation. Sebagai jembatan saya. Kebetulan saya tertarik juga sama international development. Kerjalah saya di Jakarta di dalam World Bank tapi perusahaan investmentnya. Tapi saya pikir-pikir namanya organisasi World Bank itu gede banget. Kayaknya pengen cari yang lebih entrepreneurial deh ya, yang lebih kecil gitu. Terus dari situ nemu, oh dulu tuh ada 4 perusahaan private equity zaman itu di Indonesia. Ada namanya QFAT, Principia sama Pak Tom Lembo. Ada namanya Northstar sama Pak Patrick. Ada namanya Saratoga sama Pak Sandi. Ada lagi namanya Angkora sama Pak Gita Wiryawan. 4 nih. Zaman dulu yang paling gede ini, of course habis itu berubah. Paling gede itu dulu QFAT. Ada beberapa teman juga di sana. Ya udah deh, diajak aja kan, sini mau nggak gitu. Ya boleh juga waktu itu. Saya kebetulan S2-nya juga dibayarin kantor, dibayar BCG dulu kan. Jadi kalau mau cabut harus ganti. Jadi saya bilang ya udah, saya ada ikatan dinas nih gitu. Dibantu lah, dibantu ikatan dinasnya di arrange, dibayar lah intinya. Jadi akhirnya saya kerja di QFAT. Belajar di situ, saya kerja ya berapa tahun. Kemudian saya dapat di situ saya dapat pertama my first managerial experience. Jadi dari perusahaan kita itu punya sesuatu yang mungkin nggak tahu, kayaknya sih nggak standar ya di beberapa tempat ya. Kalau habis beli perusahaan atau habis close deal, kamu di dalam masuk jadi direktur. Nah, jadi jangan hanya tahu beli, tapi tahu ngurus. Ya kira-kira gitulah filosofinya. So dulu dealnya apa kalau misalnya boleh share ya, di ya. Jadi waktu di QFAT itu kita beli perusahaan ground handling, ya, dan airport service lah intinya. Jadi kalau pernah naik beberapa perusahaan penerbangan internasional, SQ, KT Pacific atau apa, then you are our customer di Jakarta, ya. Jadi ground handling itu kerjanya naikin dan nurunin orang dan barang intinya. Check-in counter segala macam itu di outsource, bukan milik airlines gitu. Terus ada line maintenance. Line maintenance itu ngecek sebelum boleh terbang apa tidak, yang ngecek. Terus ada catering pesawat gitu-gitulah. Jadi airport service waktu itu. Bukan airlinesnya tapi airport service. Itu my deal. Kita buat perusahaan holding di ada beberapa perusahaan yang kita gabung jadi holding. Saya diminta jadi direktur keuangan. Ada time umur berapa itu? Jadi itu ya pertama I think I'm
29 years old I think. 29 jadi Ya, direktur. jadi direktur. Tapi perusahaannya waktu itu karena holding, ya pegawainya cuma 5 orang, direktur semua. Gitu kan. Oh, holding company Karena holding soalnya. ya, Iya, holding. iya, Tapi iya. ya waktu itu kita beli minority gitu, tapi 49% dari penjualnya yang punya yang awal gitu ya. Tapi kita bagi-bagi, ya saya kebetulan jadi direktur keuangan gitu. Jadi tugas saya bagaimana gedein perusahaan ini, cariin pinjaman, kemudian beli perusahaan-perusahaan yang lebih kecil gitu ya. Saya kebetulan dapat ini juga, dapat panggilan lah. Ada ibaratnya konglo lokal, sahabat orang tua, dan saya juga punya inilah ya hubungan yang sangat baik dengan keluarga tersebut. Ya dia bilang, bantuin dong gitu, kerja di sini. Ya karena namanya udah cukup ini juga ya, deket. Saya pikir ya sudah, kita bantu-bantu perusahaan lokal dulu. Kan dulu semua karir saya itu perusahaan internasional gitu ya, internasional. Ya dari situ kebetulan bisnisnya banyak di Makassar, di kampung saya kan. Kerja Jakarta. Jadi saya itu berapa tahun itu sempat bingung kadang-kadang saya bangun pagi itu di mana gitu. Jadi hari Senin, karena ini perusahaannya konglo ya. Jadi saya ada beberapa tugas. Jadi misalnya hari Senin saya kerja jadi komisaris di bank. Hari Selasa sampai Kamis saya kerja di pabrik semen gitu misalnya kan, di Makassar. Saat itu umur berapa tuh? Itu tahun 2014, berarti 35 lah. 35 tahun. Jadi kemudian hari Jumat balik lagi di Jakarta lagi gitu. Jadi kadang bangun tuh, gue di mana nih? Kadang gitu ya, bolak-balik. Nah, hari itu ya jadi kayak komisaris di mana, direksi di mana gitu ya. Nah, satu yang kemudian yang agak berubah juga tuh di grup itu, saya sampai 2019 akhir lah. Ya. Dengan berbagai penugasannya gitu ya. Nah, di 2020 saya dapat opportunity yang menarik juga. Ini kan dari teman-teman juga kan. Jadi ada yang nawarin, mau nggak jadi ini dia CEO-nya Bukalapak. Dari Bukalapak termasuk sama foundernya, ketemu sama Mas Zaki gitu ya. Mas Zaki kemudian pemegang sahamnya, mau nggak? Saya bilang, hah? Kenapa gitu? Oh ya, saya ini merasa udah saatnya saya serahin ke profesional gitu kan. Karena founder-foundernya ini kan mungkin ada time is their first job. Iya. Their first job, dia udah gedein nih, udah jadi unicorn kan. Dia merasa mungkin udah yang mungkin menantang itu bikinnya gitu, bukan gedeinnya, kasih profesionalnya. So somehow I got under the radar gitu. Terus saya diajak, saya bilang, wah ini lucu juga nih, karena waktu itu unicorn kayaknya baru 5. Iya. Ya belum banyak lah. Dan ini kan one of the OG-nya ya di awal-awal kan. Ya udah, ini opportunity yang sangat menarik, bantuin UMKM, perusahaannya juga sangat deep lah di new economy gitu. Dan sejujurnya saya ada sedikit ini juga, mungkin rasa gatel yang pengen saya garuk lah ibaratnya gitu. Nah, walaupun saya ceritanya seorang insinyur jadi teknologi teknis gitu ya, saya dulu S2 di Silicon Valley gitu ya, tapi semua kerjaan saya itu kerjaan tradisional. Ya, traditional economy lah ya, ekonomi tradisional. Ground handling itu beneran ya tadi, ngangkut barang, ngangkut orang gitu kan. Oke, bagus, tapi traditional economy. Saya pernah kerja di komersial bank, kerja di pabrik semen, ya kayak gitu-gitulah kerjaannya gitu kan. Jadi my technology pedigree ini belum pernah dipakai lah gitu ya. Ya udah dikasih. Tapi to be honest, this is my first ini pertama kali saya jadi CEO. Iya. Mungkin the first non-founder CEO unicorn.
I believe ya waktu itu. Yaudah jadi CEO Bukalapak. Baru juga 2,5 bulan COVID. Ya, jadi COVID harus try to survive lah ya, harus coba surviving gimana caranya. Namanya juga kita kalau perusahaan teknologi zaman dulu kan masih harus sering fundraising, tiba-tiba fundraising jadi susah gitu kan, jadi harus hemat dulu nyari market. Saya sempat diskusi juga waktu itu, tugas saya apa nih kalau nyari orang yang hanya tumbuh tapi harus bakar duit banyak. Saya kayaknya bukan orang yang tepat gitu kan, karena saya kan bekas bankir, bakar duit itu aneh buat saya gitu kan, ini bukan kepercayaan kita nih. Tapi kalau untuk bikin gimana caranya naikin revenue, memperbaiki margin gitu-gitu, ilmuku mungkin masih relevan gitu kan. Enggak, kita pengennya bikin ini sustainable. Oke, saya take that job dan ternyata performanya baik gitu, sehingga kita juga bilang ini kayaknya bisa IPO nih gitu. Jadi tahun 2021 kita IPO. Oh, join itu 2019 tadi ya yang ini? Saya join 2020 Januari. 2020. Oh, sebelum IPO berarti. Iya, sebelum IPO. Okay. Nah, terus pas IPO ya ternyata karena ini mungkin pertama booming banget gitu kan. Kita juga sebenarnya ya ini rezeki kita gitu ya. Boom banget. Jadi bahkan itu jadi IPO paling gede sepanjang sejarahnya Bursa Indonesia sampai hari ini gitu. Padahal ini perusahaan ya, kalau dulu pemegang rekornya itu Telkom, mungkin Adaro gitu. Ini Bukalapak gitu kan, jadi ini juga. Nah, pada saat itu terjadi IPO-nya, saya dapat my 15 minutes of fame lah. Muncul di koran gitu kan. Ini terus ada yang bilang harta rahmat segini gitu-gitu lah ya. Emang kan nggak perlu lapor LHKPN segala macam? Belum, tapi kan perusahaan TBK. Equity shares-nya kan harus dilaporin. Saham segini kan. Waktu itu harga sahamnya naik dulu. Dia 2 hari itu naik 50%. Kemudian turun ke dekat harga IPO dan terus habis itu tech winter ya turun terus gitu ya. Nah, karena masuk koran gitu ya. Saya terdeteksi oleh salah satu pimpinan negeri ini pada saat itu. Namanya Pak Luhut. Terus dia bilang, Rahmat, lu ini ya, bantuin saya gitu. Kan kebetulan saya pernah juga bantu beliau ya, in between sebelum join Bearing itu saya sempat bantuin beliau juga sebentar gitu. Waktu itu mau IPO perusahaannya, saya jadi advisor untuk beberapa bulan. Jadi kenal gitu. Ya bukan kayak dekat gimana, tapi tahu. Beliau tahu my background lah. Jadi dia sempat bilang, dia ada tahu bahwa si Rahmat nih kayaknya kalau kerja buat pemerintah at the right time itu mau kali gitu ya. Jadi dia bilang gitu. Mat, kayaknya kerjaan lu udah selesai nih di situ gitu. Lu kalau udah IPO, duit perusahaannya udah banyak gitu kan. Apalagi alasan lu? Wah, saya bilang, aduh Pak, kan baru IPO, tunggulah. Masa langsung cabut gitu kan. Tapi for whatever reason, apapun itu, berita bahwa saya akan keluar itu muncul gitu. Oh, ada yang leak gitu? Ya, rumor atau apalah gitu. Mungkin karena ini juga kan. Nggak ada lah rahasia mungkin. Jadi mungkin ini juga menjadi perdebatan. Saya pikir daripada saya lama-lamain, mungkin saya provide clarity aja lah. Saya join, waktu itu saya join akhirnya di awal Januari juga. 2022. Nah, ya jadi waktu itu saya jadi penasihat khusus di kementerian. Kemudian dari situ jadi stafsus, kemudian ikut bidding proses. Saya sekarang jadi deputi dulu di Kemenko Marves, kemudian sekarang jadi deputi di Kemenko Infra. Oke. Saya punya 1.001 pertanyaan. Pertanyaan banyak. Nih, yang paling pertama kayak gini, menariknya ya. Karirnya Bro Rahmat itu swasta. Dan ada beberapa komen juga lah tentang nanti. Cuman yang paling pertama pengen ditanyakan adalah swasta itu kan
professionalism gitu ya. Dan ini nanyanya gimana ya, yang elegan gitu. Oh, kalau misalnya pemerintahan profesional juga gitu, profesional juga ya. Namun nah, kan ada beberapa case belakangan inilah yang eh, kurang ideal gitu di pemerintahan gitu kan. Bahkan ironisnya ex-bosnya yang dari Kufat gitu kan, Pak Tom gitu misalnya, sempat heboh juga kemana-mana, sempat kena isu hukum segala macam lah gitu. Habis itu yang kedua adalah Nadiem gitu misalnya, yang kayaknya keyakinan orang saat ini, at least publik punya persepsi adalah beliau tidak ngambil uang lah gitu, tapi dipermasalahkan gitu. Makanya yang meta itu kayak gini, maksudnya buat orang-orang yang tahu Principia zaman dulu dan juga BCG pasti tahu kualifikasi seorang profesional itu gitu. Ya, dan gue kalau misalnya denger Bro Rahmat ini masuk ke pemerintahan, happy-happy aja gitu. Justru kita butuh orang kayak beliau gitu. Tapi kan secara realistis, kalau gue punya banyak teman-teman sekitar yang profesional juga, kalau misalnya ditanya, lu mau gak sih kalau misalnya someday ditawarin masuk ke pemerintahan, kayak konsensusnya itu pada big no gitu. Mereka pada takut gitu. Aduh. Nanti tentu kita ada dua tipe orang yang dipermasalahkan lah. Ada yang oknum, yang emang secara sengaja, tapi ada juga yang tidak sengaja gitu. Nanti kalau misalnya lu nggak sengaja tanda tangan sesuatu, apa nggak takut kan? Kayak perasaan kayak gimana gitu. Iya, iya. Mungkin yang pertama ya, saya berpikir begini, waktu saya di swasta juga ya, namanya kita sebagai swasta, kita rakyat ya, rakyat itu kan harus ibaratnya mengikuti hasil-hasil kebijakan yang diciptakan pemerintah ya. Dan mungkin saya bawa bagi dua dulu nih, pemerintah kan secara umum ada birokrat, ada yang level politisi ya. Kalau udah masuk kabinet ya itu walaupun profesional juga ya, mereka semua profesional lah ya, tapi kan ada yang layer politisi, ada yang layer birokrasi lah ya. Saya bukan politisi, saya kasta yang di bawahnya lah yang birokrasi gitu ya, yang birokrasi. Tapi apapun itu, semua policy kebijakan ini kan mempengaruhi rakyat banyak gitu. Jadi ini kalau boleh apa ya, jujur-jujuran juga kan, kadang kita suka juga bilang, aduh kenapa begini ya gitu. Apa kebijakannya kok kayak gini dulu kan. Tapi saya juga pikir kalau saya nggak akan bisa mengapresiasi proses tersebut atau hasil tersebut kalau saya sendiri juga nggak pernah berada di sepatunya teman-teman itu, teman-teman birokrat itu di pemerintah itu kan. Itu ini saya ya, kayak jangan-jangan kalau saya yang kerjain bisa jadi belum tentu juga lebih bagus kan. Bisa jadi lebih buruk, tapi at least I have to understand, appreciate gitu. That being said, saya tentunya juga Ada takutnya gak sih? punya confidence dulu kan. Confidence dulu dong. Oh, confidence dulu. Ya, maaf. Bahwa saya punya tadi profesionalisme, kemampuan itu mungkin bisa membawa perubahan lebih baik. Ya, walaupun sedikit lah ya. Tapi I want to do my part ya. Saya pengen ngerjain yang menjadi bagian tugas saya lah. Ikut berkontribusi. Karena jangan sampai nanti ya nggak pernah mau bantu, komplain mulu gitu kan. Ya itu satu. Tapi saya juga harus mengakui juga kan. Tadi saya cerita, saya kerja saya swasta mulu kan. Ya saya juga perlu mencari tempat dan waktu yang tepat buat saya sendiri sebelum saya memutuskan gitu. Dimana ya ada keterbatasan, ada hal-hal tertentu yang nggak bisa ini ya kita achieve gitu ya. Ibaratnya kasarnya gini, kalau mau jadi kaya raya jangan jadi pegawai negeri lah. Ya kan itu. Kalau tujuannya kaya raya, ya bukan di sini tempatnya. Di sini mungkin untuk you can make a difference, bisa membuat perubahan gitu kan, karena dampaknya bisa kemana-mana. Jadi ini hal-hal yang saya pengen coba achieve. Nah, sebenarnya apa ya? Kalau dibilang saya concern apa enggak? Hari ini sih saya selalu berdoa diberi yang terbaik, tapi
mungkin belum kali ya. Ya saya mau bilang enggak ya, hari ini belum. Mungkin karena saya juga bukan yang penting-penting amat lah ya. I'm just one of the minions gitu ya di dalam gitu. Dan selain itu juga saya pernah ditanya nih sama teman saya, "Lu takut nggak?" Sejujurnya saya bilang, aku nggak tahu haruskah saya takut. Karena gue juga nggak merasa ngapa-ngapain juga gitu. I'm just doing my job gitu. Saya cuma kerjain tugas saya. Eh, saya coba menghindari larangan-larangan yang yang dilarang saya nggak kerjain gitu kan ya. Tentunya nggak ada yang sempurna. Dalam ketidaksempurnaan saya berdoa juga semoga ketidaksempurnaan saya ini tidak mempengaruhi hidup saya dan keluarga kan gitu ya. Tapi ya refleks saya hari ini bukan itu sih, maksudnya bukan khawatir, tapi gara-gara ini saya jangan harus khawatir. Kalau itu gue rasanya jangan tanya gitu. supaya dia tetap di pemerintahan terus menerus. I do think ya, saya benar-benar merasa begini. Saya meyakini ya, sejak saya juga kerja di pemerintah, mengingat bahwa di pemerintah itu dampak kerjaan kita itu bisa benar-benar sangat besar. Jadi seharusnya sebaiknya orang-orang terbaik bangsa inilah yang ikut masuk. Jadi jangan sampai tadi yang jagoan-jagoan, yang profesional tuh langsung nggak mau itu. Ya mungkin nanti kita coba gali-gali lebih ini ya. Dan memang ini menjadi PR kita berarti. Karena kita perlu talent-talent gitu ya, bakat-bakat atau orang-orang Indonesia yang bisa kerja, yang integritasnya baik, yang profesional untuk ikut. Karena alternatifnya ya tadi pemerintah ini, negara ini terlalu besar untuk dikerjakan dengan yang yang kurang baik gitu ya. Jadi ya memang harus profesional. Boleh nanya follow up question gak sih? Please. Masalahnya gini, tapi bang gitu kan. Maksudnya kan di saat itu bisa aja orang-orang yang tadi saya sempat sebut itu juga merasa dirinya tuh aman-aman aja, orang ngambil duit gitu. Iya. Ngambil duit kok, I'm just doing my job gitu kayak. Iya. Jadi saya sejujurnya nggak terlalu tahu ya. Okay. Saya nggak terlalu tahu kasusnya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Dan so far selama ini ya yang udah selesai kan yang Pak Tom ya, dan saya bisa bilang hasilnya beliau juga hari ini tidak dihukum kan. Gitu. Jadi mungkin ya kita berharap juga dari teman-teman semua ya, Indonesia ini negara hukum. Kita juga berdoa semoga hukum ini menjadi sesuatu yang bisa kita pegang gitu ya, menjadi pemberi kenyamanan buat kita semua lah. Bukan hanya buat pegawai gitu negeri, tapi ya buat seluruh rakyat gitu. Tolong ya bikin Bro Rahmat nyaman. Oke. Buat semua. Bro Rahmat DKK dan kawan-kawan. Termasuk buat ya yang swasta juga lah. Iya, benar. Terus punya second follow up question sih, ini kalau boleh diizinkan spill ya. Dulu waktu gue, walaupun gue kadang-kadang gak tahu diri, cuman gue sedikit tahu diri lah. Jadi gue gak nanya yang sekarang gitu, tapi dulu waktu di awal-awal pertama kali profesional ya, BCG gitu ya. Itu take home pay-nya berapa sih? Kalau boleh nanya, kan dulu ya kan, dulu. Sekali lagi dulu. Ya, kalau kalau sekarang mungkin kalau di Google berapa sih gaji PNS malah ketahuan. Sebenarnya. Kalau yang dulu berapa ya? Saya juga udah agak lupa. Saya ingat gaji pertama saya. Gaji pertama saya di US. Ya. Gaji pertama saya di US itu sekitar 2001 ya. Sekitar 60.000 setahun. Iya. Karena mereka tuh bayarnya kan per tahun, dibayar tiap 2 minggu. Tiap 2 minggu dikasih cek gitu. Enak banget ya. Gitu. Iya. Ya, memang pas pulang ke Indonesia, I remember, saya ingat tuh saya harus pay cut. Pasti. Tapi kan ya masih living cost-nya kan masih juga oke lah, beda gitu ya, beda. Iya. Saya lupa ingat. Tapi kalau saya bilang sekarang nanti
anak-anak yang dengar nggak mau masuk BCG karena saya dengar gajinya udah jauh lebih gede daripada saya dulu. Kan Iya. 20 tahun yang lalu. Iya. Awak kan versi dulu. Dulu. Iya. Ya. Kalau misalnya, itu apa yang boleh di-spill ya? Di tengah-tengah deh kalau misalnya ada. Waktu jadi pertama kali jadi direksi 35. 29 saya dulu. 29. Mungkin gini, secara umum kalau ngomong duit tuh kayaknya kurang ya. Ya tadi saya cerita gaji pertama supaya Dapat konteks. dapat konteks, siapa tahu bisa jadi inspirasi mau Tapi di US. kerja di luar ya. Nah, mungkin yang bisa saya bilang gini, ya alhamdulillah sejak saya bekerja di Indonesia, saya balik 2003. 2003 sekarang 2026. Jadi 23 tahun plus dipotong sekolah gitu ya. Ya 20-an tahun lah plus minus. Bisa punya rumah gitu kan. Bisa punya rumah gitu. Bisa punya mobil, udah kita lunasin ya. Ada tabungan sedikit. Kalau mau tahu berapa, sebenarnya kan udah ada di LHKPN. Oh, harus ya? Saya harus lapor di LHKPN. Oh. Jadi walaupun nanti kalau lihat di LHKPN beneran nih ada yang ngecek, mudah-mudahan nggak usah lah ya. Naik turun tuh ya, kalau naik turun silakan, itu karena bergantung harga saham Bukalapak tanggal hari trading terakhir di tahun itu. Karena saham Bukalapak saya itu ya hampir mayoritas itu masih saya pegang juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa nggak jual? Ya karena pertama lagi, ya saya merasa harganya belum cocok gitu aja sih. Wow. Ya ini nanti kita bisa lihat yang terakhir. Tapi dulu itu harganya bahkan trading di bawah cash. Iya tahu. Jadi kalau kayak gitu kan nggak make sense ya. Iya. Nggak masuk akal. Masa harga cashnya aja lebih gede daripada nilai sahamnya. Berarti kan ada mispricing di pasar ya. Saya bilang udahlah. Ya. Sekaligus juga ya jadi adalah ya, mungkin teman-teman saya juga mungkin sempat merasakan turunnya harga gitu. Saya bilang ya saya juga ikut merasakan. Bukan saya, karena kebetulan waktu IPO itu pertama kami nggak boleh jual. Ada lock-up period. Ada lock-up 8 bulan kan. Jadi cuma 8 bulan. 8 bulan. Kurang sold dari dulu sebenarnya kalau mau. Tapi waktu itu kan kerja di pemerintah, nggak sempet lah lihat-lihat pasar gitu-gitu kan juga. Jadi terus pas lihat lagi, loh kok udah jadi segini. Udahlah saya ini pelan-pelan lah ya. Jadi inilah mereka juga kayaknya lagi melakukan turnaround gitu. Jadi saya juga sambil menunggu. Saya sih udah nggak bagian dari manajemen juga kan, nggak ada. Ini cuma I'm cheering them ya. Iya. Betul. Sama semua orang juga itu. Soalnya kita butuh local champion kan. Iya. Cuma pengen tanya ini deh. Dulu kuliahnya di mana? Saya dulu kuliah di MIT. S1. S2-nya? Di Stanford. Graduate School of Business. Jadi MBA program. Nih, kita masuk ke sesi nggak tahu diri part 2 ya. Sorry. Background orang keluarganya apa bisa apa namanya? Bisa keluar luar negeri. Bisa oke. Keluar negeri itu satu hal. Yeah. MIT itu hal lain. Untuk orang bisa masuk MIT itu ada dua hal. Pertama, financial capability. Kedua, dari segi preparation. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang yang bisa ke MIT artinya udah disiapkan lah gitu. Soalnya ya teman-teman yang belum pernah coba ambil SAT, coba ambil ya. Bahasa Inggrisnya itu nggak mudah gitu. Dulu lahirnya dari mana? Saya dari Makassar. Makassar, oke. Ya. Jadi mau jawab ke masuk MIT-nya atau background family dulu? Family dulu deh. Ya, jadi family saya kebetulan tadi saya udah cerita saya dari Makassar aslinya ya. Jadi saya lahir sampai SMP, lulus SMP itu di Makassar. Keluarga saya, bapak saya almarhum itu PNS, ya di Departemen Pertanian. Nah, sekarang namanya Kementerian Pertanian ya, di Sulawesi Selatan ya, di Makassar. Namanya dulu masih Ujung Pandang ya. Almarhumnya itu baru recently atau? Udah lama. Sejak umur berapa tuh? Saya SMP kelas 1 ya, jadi sekitar umur 12. Oh, umur 12? Nah, umur 12. Berarti raised sama
Ibu aja gitu? Ya, jadi kebetulan ibu saya itu awalnya ibu rumah tangga. Ya, jadi waktu bapak masih ada homemaker ya. Kebetulan ini juga sih, beliau itu kan orang dulu ya, belum belum lulus SMA udah kawin gitu. Jadi udah dapat jodoh ya udahlah gitu kan. Jadi nikah muda. Jadi sebagai ibu rumah tangga, tapi sejak waktu ditinggal bapak, coba inilah, dagang dikit-dikit gitu. Kebetulan abang saya yang Mas Leon kenal dulu di Bandung sekolahnya. Dia SMA dulu dapat beasiswa ke Bandung. Di SMA di Bandung, terus kuliah di Bandung. Jadi ibu saya itu sambil nengok itu suka beli ini baju Dari Bandung? dari Bandung. Oke. Ya, jadi Cibaduyut, Ciamplas gitu-gitulah. Terus dijual sama kenalan-kenalan di rumah. Dibawa ke Dibawa Makassar? ke Makassar. Jadi kayak butik-butik gitu. Terus juga suka masak, jadi ada kadang-kadang nerima catering-cateringan gitulah. Jadi dikit-dikit itu buat apa? Plus tentunya namanya pegawai negeri kalau meninggal itu ada pensiunan meninggal lah namanya juga. Jadi kira-kira itu. Iya, cuma itu pasti sebuah perjuangan yang luar biasa lah, kayak seorang ibu buat sendirian raise anaknya, dan ya kebetulan masih kecil kan waktu bapak meninggal gitu kan. Cuman nyambung sama MIT gimana? Soalnya buat saya sekonteks ya teman-teman, kalau misalnya sekarang itu ke MIT buat, so gue S2 itu sekitar 100.000 US per tahun ya. S2-nya sekarang ya, di harga sekarang. Kalau misalnya S1 itu sekitar 60.000 70.000 gitu lah. Soalnya kan private school, Ivy League yang mahal juga gitu ya. Dan ya, zaman dulu mungkin sampai lulus ya sekitar 100 ribuan lah plus minus. 100.000 zaman dulu juga. Zaman dulu. Uang segitu kan. Ya. Zaman saya kan kuliah tahun 98 sampai 2001 lah. Jadi waktu krisis pula itu. sama harga dolar sekarang. Iya benar. Sekitar 16-17 ribu. Benar spike-nya soalnya ya, saat jadi itu. ini kok bisa masuk MIT gitu. Iya. Jadi itu ada hacknya. Masuk MIT itu ada hacknya. Tapi saya coba bagi-bagi dulu ya. Pertama yang saya mau ya di ujungnya dulu yang saya mau debunk ya, bahwa kalau mau masuk MIT itu harus punya duit. Itu sesuatu yang saya baru sadari ternyata tidak benar waktu saya di sana. Nah, jadi MIT itu dan ada beberapa sekolah lain itu punya namanya Need Blind Admission Policy. Artinya apa? Dia bilang ini, kalau kamu keterima di sekolah ini, pada saat admission saya nggak lihat kamu bisa bayar apa enggak. Oke. Itu jadi Need Blind Admission Policy. Oh, kalau misalnya waktu dia lagi application dia nggak lihat. Dia nggak lihat bank account gitu. Dia nggak lihat. Ya, dia nggak lihat. Jadi ada beberapa sekolah seperti itu. Ini from my understanding ya, my memory kalau benar. Yang saya cukup yakin MIT sama Harvard itu seperti itu. Kalau nggak salah Princeton, Yale juga sama. Kalau nggak salah Dartmouth juga, Brown juga kayaknya. Terus ada namanya kayaknya Bowdoin terus Amherst. Terus ada beberapa lagi lah. Nah mungkin buat pemirsa ini teman-teman nonton kalau pengen tahu, Google aja tuh Universitas Need Blind Admission Policy gitu. Jadi mereka kalau kita keterima di sekolah tersebut yang dalam hal ini MIT ya, habis diterima baru ditanya, lu bisa bayar apa enggak? Oh, semua orang bilangnya nggak bisa lah. Kalau orang-orang internasional ya, orang yang kaya pun bilangnya. Mungkin, tapi habis itu ditanya, biasanya harus masukin kayak tax return ortunya segala macam. Iya. Nah, again ini from my memory juga nih, baru recent kalau misalnya ini ya. Kalau nggak salah MIT itu ngebebasin kalau pendapatan orang tuanya di bawah 200.000 setahun. USD setahun. Iya. Di bawah 3,4 M setahun bisa gratis. Gratis. Tapi intinya gini, yang saya ingat ya, again ini hari ini kita perlu update juga. Tapi yang saya ingat metodologinya MIT itu seperti ini. Misalnya tadi 100.000 biayanya kan, 100.000 sampai lulus. Dia akan tanya dulu,
Or itu bisa bayar berapa? Ya. Misalnya ternyata kemampuannya $100 doang. Practically zero lah ya. Anggap nol gitu ya. Nol. Oke deh. Rahmat, kamu kalau mau, kamu ada hal-hal yang harus kamu pertanggungjawabkan sendiri. Kamu harus kerja, ya. Harus kerja berapa jam gitu-gitu ya. Dari gaji sebagian dimasukin ke dalam ember untuk bucket untuk biaya itu. Terus nanti saya pinjemin. Nah, pinjamannya kalau zaman itu sekitar kira-kira 25% Apanya? dari Oh. ininya ya, biaya. Jadi kasarnya tadi kalau 100.000 pinjamannya mungkin sekitar 24-25.000. 75.000-nya di Nah, wave. 75.000-nya di wave. Oke. Of course kalau tentunya kalau bisa bayar 20.000 berarti 20.000 tambah 25.000 Ya, ngerti. sisanya di wave gitu. Kalau bisa bayar 50.000 ya berarti yang wave-nya makin lama makin dikit. Kira-kira gitu ya. Iya, ngerti. Nah, jadi buat teman-teman semua, saya mau kasih tahu aja bahwa ada beberapa universitas di mana sebenarnya yang mudah-mudahan informasi ini menyebar ya. Saya juga pengen, kebetulan saya presiden MIT Club hari ini. Oke. Jadi kita pengen juga lah banyak yang ini ya, yang masuk gitu. Apalagi Iya. yang undergrad ya, yang Iya. satu. Gue tahu anak di MIT sepi ke orang Indonya. Iya. Setahun sih nggak nyampe, maksudnya di student body nggak nyampe 100 kali. Harusnya Kalau nyampe sama ya? master ya, tapi kalau S1 enggak. Enggak kan? Biasanya gini, jadi MIT itu memang mereka itu punya kebijakan mengutamakan orang Amerika. Iya, Ya. betul. Jadi 90%-an itu untuk US. Jadi kalau nggak salah ya sekitar MIT itu menerima undergrad ya, S1 itu 1.000 satu angkatan. 1.000 berarti kira-kira 100-an lah kursi untuk yang diperebutkan sama non Amerika. Jadi Americans dapat 900, 100-annya ini berebut lah seluruh dunia gitu. Kadang di yang pengetahuan saya ya paling 1 orang. Waktu kan saya sendiri. Oh. Ya, angkatan saya ya. S1 gitu. Di atas saya sendiri, di atas saya juga sendiri juga. 1 tahun Di ada 1 bawah orang. saya sendiri juga ya. Jadi gitu. Nah, mungkin satu yang agak menarik adalah tapi saya mungkin waktu itu yang dari SMA Indo. Satu-satunya. Satu-satunya. Katanya saya pernah dengar katanya waktu tahun 80-an ada. Tapi pada saat di trace yang within living memory-nya dalam waktu ini ke atas-atasnya, kakak kelas saya itu dulu dari yang pas di atas saya itu dari Raffles Junior College di Singapura. Iya. Terus yang di atasnya lagi SMA-nya di Amerika. Iya, ya kayak gitu-gitulah. Jadi memang ini di atas-atasnya enggak ini. Jadi saya sedikit ini juga waktu itu mungkin pembuka pintu lagi buat anak SMA Indo. Iya. Karena setelah itu ada beberapa lagi lah. Udah mulai cukup banyak dari SMA. Nah, jadi pertama duit dulu ya tadi ya. Duit nggak harus kaya gitu. Kedua nih, apa penyebabnya? Ini hacknya nih. Saya tadi bilang ada hacknya nih masuk MIT. Kalau khusus MIT, hacknya itu kayaknya nih masuk ikut mewakili Indonesia di Olimpiade Sains Internasional. Oh, waktu SMA dulu? Ya. Oke. Nah itu kalau ikut Olimpiade tingkat internasional ya, mewakili Indonesia, sepertinya itu akan membuat probabilitasnya itu lebih besar ya mungkin. So far ya, kalau kita lihat selama ini banyak juga yang bekas-bekas Olimpiade itu, soalnya yang ikut Olimpiade itu dari sini. Kebetulan saya dulu waktu lulus SMA, waktu SMA kelas 3 lah, lulus itu ikut mewakili Indonesia ke Olimpiade. Jadi gampang guys, cuman jadi ikut Olimpiade aja, gitu kan?
Bisa langsung. Yang ikut Olimpiade gimana caranya? Nggak langsung. Iya, iya. Tapi memperbesar probabilitas. itu mereka pikirnya solusi ya. Tapi kan nggak semua. Nggak itu satu. Oke, iya, Nah, iya. ini mungkin ada satu lagi tapi ini mungkin kedengarannya kayak apa obvious tapi nggak juga gitu sebenarnya. Saya suka bilang gini sama teman-teman, kan ada yang nanya gimana sih Pak masuk MIT gitu. Saya bilang saya sejujurnya juga nggak tahu amat kenapa saya masuk MIT dulu. Saya nggak tahu caranya talk chair gitu ya untuk ngomong ini masuk MIT gimana. Tapi saya tahu caranya untuk pasti nggak masuk MIT, yaitu nggak daftar. Karena dulu orang begitu mau daftar MIT aja udah Jiper duluan. jiper kan. Kalau sudah kayak gitu nggak daftar pasti nggak masuk. Daftar aja belum tentu kan. Gitu. Jadi memang tugas-tugas kita di sini juga kalau ada yang kita lihat talent-talent Indonesia yang bagus, ya kita pengen coba dorong supaya mereka daftar gitu. Nah, ini mau nanya beberapa hal ya. Kan dulu sekolahnya kan di Makassar. Iya. Ya kan? Itu kan SMP sampai SMP. sampai SMP. Iya. Kalau SMA-nya? Nah, saya SMA di SMA Taruna Nusantara. Oke. Di Magelang. Tapi itu ngomongnya kan bahasa Indonesia semua. Ya. Terus ininya apa namanya? Belajar bahasa Inggris dan Iya. tahu cara dapat inspirasi bahkan untuk apply ke sana tuh dari mana? Iya. Jadi ceritanya begini ya. Sebenarnya pertama inspirasi dulu. Jadi saya kan ibaratnya orang kampung nih ya. Orang kampung gitu terus masuk SMA TN. Pertama inspirasi awal ya muncul di SMA TN itu. Kalau kebetulan kita orang-orang daerah ya, orang-orang Indonesia Timur tuh kan kadang suka ngerasa ada inferior gitu lah ya. Kayak aduh pasti teman-teman yang di Jakarta, di Jawa ini lebih jago lah daripada kita-kita ini gitu. Tapi alhamdulillah ternyata waktu saya di sana saya ternyata bisa bersaing. Jadi ada rasa pede dulu gitu. Bisa saya juara kelas, pernah juga juara paralel juga. Di situ ikut lomba menang juga. Saya ternyata bisa nih ya, nggak kita ada kemampuan lah gitu kan. Jadi mulailah bermimpi. Kalau tadinya mimpi aja nggak berani kan. Nah, itu pertama dulu kan kayak aduh. Kalau misalnya saya di Makassar pasti aspirasi saya tertentu. Mungkin saya mimpinya paling gede misalnya sekolah di Unhas misalnya gitu. Kalau di awal pertama mimpi saya udah mulai berani. Wah kayaknya saya pengen ngikutin abang saya nih mau sekolah di ITB gitu kan. Mulai ada mimpi itu kan. Nah, tapi di SMA TN juga sudah mulai kelihatan ada teman-teman yang atau senior-senior ya yang dapat beasiswa ke Jepang. Ya kan namanya ada Mitsui lah, Monbusho gitu, terus ada yang ke Belanda gitu-gitu. Jadi ada ini juga rasanya kayak bisa juga nih kayaknya nih sekolah ke luar negeri gitu. Nah, jadi soal bahasa Inggris ya bahasa Inggris ala Indo ya. Kita kan tahu pasif lah ya belajar, kita ada pelajaran bahasa Inggris. Di SMA TN itu ada English Day juga. Ceritanya harus belajar bahasa Inggris juga. Tesnya sebenarnya tes SAT itu nggak lebih sulit daripada tes kita sebenarnya kan. Cuman bedanya harus tahu aja soalnya nanya apa sih gitu. Kan bahasanya kan beda kan. Sudut lancip apa, sudut tumpul apa bahasa Inggrisnya gitu kan. Terus natrium itu sodium bahasa Inggrisnya, kalium itu potasium. Ya, kalau kita nggak tahu apa sodium apa potasium kan kita. Jadi banyak latihan soal. Kebetulan ada lah buku-buku juga bahasa Inggris di kampus gitu kan, suka baca. Nah, dan memang ada satu juga yang paling ini juga sih. Di masa itu kan kita tahu ada yayasan-yayasan kan yang mau bantu untuk kasih beasiswa kemana-mana gitu ya. Program-program tersebut. Ya kebetulan saya dapat dapat informasi tentang suatu kesempatan untuk kalau bisa sekolah di Amerika nanti mau dibayarin gitu. Jadi
jadi ada jalan gitu kan. Oh, ya udah coba daftar gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ngeliat ke belakang ya dari karirnya Bro Rahmat kan udah panjang gitu kan. Apakah boleh disimpulkan ya dari orang yang agak sotoy dikit ya, titik perubahan itu adalah MIT. Maksudnya bisa masuk MIT itu langsung ngebuka jalan buat Ya, karirnya dan lain-lain gitu. kalau boleh saya bilang yes, tapi sebenarnya paling pertama yang buka cakrawala pemikiran saya dan hidup saya mungkin SMATN ya. SMATN mungkin. Karena kalau saya nggak ke SMATN, kayaknya nggak mungkin ya, kita di mimpi aja nggak berani gitu mau masuk MIT. Tapi gara-gara di SMATN saya dapat kesempatan, dapat pendidikan yang baik, melihat terinspirasi dengan kakak-kakak kelas, senior-senior, terus dapat kesempatan mewakili Indonesia untuk Olimpiade, baru bisa masuk MIT. Ya. Ya. Nah kan banyak temen di rumah kan juga mereka nggak punya kesempatan buat belajar di luar negeri kan. Nah Ya. kalau misalnya boleh sharing ya, kayak kira-kira yang paling lu belajar di MIT itu apa sih? Habis itu Ya. nanti yang keduanya adalah yang paling dipelajarin di GSB. GSB itu Graduate School of Business-nya Stanford ya. Itu ya teman-teman lihat sendiri ininya ya, chance buat masuknya. One of the most competitive lah gitu. Apa ininya ya? Pelajaran yang paling didapatkan, diingat, bahkan masih di-apply sekarang gitu. Kalau saya sih mungkin pertama begini ya. Ini ada sainsnya, ada environmentnya. Saya bayangkan dari sisi sainsnya, namanya sains itu sama aja. Mau di mana-mana juga kan. Bahkan ini saya sempat lihat sendiri. Kalau buku-buku yang saya pakai di MIT, itu sama aja dengan buku-buku yang teman-teman saya di NTU pakai. Mirip lah gitu ya. Teman-teman saya di ITB pakai, tapi mungkin dia beli di yang versi bahasa Indonesianya ada di translate gitu ya. Ada buku signal dan sistem, ini semua pakai gitu. Ini bukunya sama. Orang saya juga kadang-kadang mampir ke Singapura dulu, kalau kan transit dulu kan. Transit dulu kan jauh tuh mau ke Amerika. Ke Singapura mampir dulu saya ke dulu namanya Clementi Bookstore karena murah di situ beli bukunya gitu. Daripada beli buku di Amerika. Bukunya sama. Kalau dibaca berarti ilmunya sama dong, ya kan? Mungkin yang beda sedikit pride-nya adalah kadang kita belajar sama yang nulis buku itu. Itu nulis buku. Tapi yang nggak kalah pentingnya menurut saya adalah lingkungannya ya. Di lingkungan semacam MIT itu kan satu very selektif. Jadi kita ketemu sama bener-bener orang-orang yang ya pintar lah ya. Buat saya nih, personally, saya merasa cukup beruntung masuk MIT relatif cepat gitu. Ada dua, saya ini ya sedikit. Ada dua pelajaran hidup lah yang saya dapatin. Jadi pertama saya lulus SMA, ada satu kisah hidup saya yang memberi pelajaran pada saya gitu, yang bagus lah. Yaitu baru aja pulang Olimpiade, ternyata saya nggak lulus UMPTN. Nggak lulus UMPTN itu apa namanya, SPMB kan namanya, atau apalah. Pokoknya tes masuk ke universitas. Saya dulu sempat daftar ITB. Saya cek jawaban saya. Saya sangat yakin bakal lulus. Tapi ternyata ini tahun 97 ya, ternyata saya nggak lulus. Ya teman-teman saya juga ada yang nggak lulus juga. Tapi somehow itu suatu keunikan lah buat saya, apa ya, pelajaran hidup yang terlepas. Hei Rahmat, nasib itu nggak peduli lu ranking 1, lu wakil Olimpiade. Ya kalau nggak lulus ya ternyata fate itu, takdir lu nggak lulus. Gitu. Wah, itu membuat saya jadi kayak it's very humbling experience for me. Jadi nggak diterima di ITB? Saya nggak diterima di ITB. Sebenarnya karena itulah. Jadi saya punya waktu kira-kira, saya berangkatnya 98. Jadi saya ada gap 1 tahun untuk persiapan. Ya, persiapan itu saya isi pergi ke Senen cari buku-buku bahasa Inggris bekas-bekas gitu lah untuk menambal itu kan segala macam. Nah, nggak diterima di ITB, diterima di MIT. Ternyata malah keterima ke MIT. Jadi, nah di MIT juga itu mempertegas
pelajaran tadi bahwa ya oke, you're smart enough gitu ya. Kamu pintar nih, tapi banyak yang lebih pintar gitu kan. Dan kepintaranmu itu nggak akan bisa menyelesaikan semua masalahmu gitu kan. Kan dulu namanya kita lulus SMA, kita punya kebanggaan kan cuma pintar doang gitu kan. Kaya enggak gitu, cuma punya pintar doang gitu. Jadi dari situ saya merasa oh dengan saya pintar nih saya bisa menguasai dunia gitu. Ternyata oh banyak orang lebih pintar juga gitu. Nggak bisa gitu. Kamu harus belajar dari harus humble karena pelajarannya juga susah kan. Tadinya kita pikir wah semua gampang. Ternyata lihat di sana susah ya pelajarannya. Ternyata otak gua juga nggak bisa saya berasumsi apa aja lu kasih gua ngerti itu enggak gitu. Berat lah gitu. Karena banyak teman-teman yang kayak gitu. Banyak jagoan lah. Itu mungkin buat saya pelajaran paling berharga bahwa dunia pengetahuan itu sangat luas. Harus kita belajar, very humbling experience. Karena kalau di pelajarannya sendiri sejujurnya udah lupa inget juga kan. Mana ada saya inget bikin Maxwell equation gitu-gitu udah, atau semiconductor caranya gimana udah lupa. Tapi dari situ mungkin ada juga yang saya pegang adalah saya ngerasa juga bahwa di luar bahwa lu tuh nggak pintar-pintar amat gitu ya. Jadi harus tetap berusaha, bekerja. Di sisi lain juga jangan mudah menyerah. Kamu udah pernah dikasih yang jauh lebih susah daripada ini. Jadi kalau dulu suruh bikin model financial modeling, kan ini cuma kali bagi tambah kurang doang gitu. Dulu kita udah pernah ngerjain yang jauh lebih kompleks. Jadi ya itulah ya. Confidence tapi juga humility untuk untuk belajar ya, tahu cara belajar, disiplin belajar gitu-gitu. Kalau misalnya di Stanford apa? Nah, di Stanford karena kita udah lebih dewasa ya. Udah kerja waktu itu sekitar 5 tahun. Mungkin yang saya dapatkan tentunya pelajarannya apa sih gitu kan? Pelajarannya secara garis besar basic management skills. Ilmu keuangan ya, finance, accounting, marketing gitu. Dan human resource segala macam. Ada juga pelajaran-pelajaran leadership. Pelajaran leadership, know yourself. Pertama kali ngambil MBTI test gitu di situ, oh ternyata gue tuh kayak gini gitu. Kita ada kelas yang cukup legend lah di Stanford tuh namanya Interpersonal Dynamics. Bahasa sananya touchy-feely. Dia tuh gini, kita ngobrol nih, ada berapa orang, dikasih satu topik kontroversial. Terus kita ngomong, tapi tugas kita satu nih. Nah, misalnya saya ngomong kayak gini nih. Mas Leon itu harus bilang kalau ada yang saya bilang itu menimbulkan suatu reaksi emosi ke Mas Leon. Apakah marah, apakah terharu, dan bilang gini, I feel this when you say or do this. Pada saat Rahmat ngomong ini, aku ngerasanya seperti ini. Aku merasa seperti ini pada saat Rahmat melakukan ini. Jadi itu feedback yang baik buat saya. Oh, ternyata kalau saya ngomong nih, mungkin nyebelin ya. Kan? Atau kalau saya menggunakan kata-kata ini membuat orang marah atau sedih atau apa. Itu menarik ya juga buat saya kayak, oh ya ternyata niat kita belum tentu diterima dengan baik belum tentu sama, mungkin bukan baik apa enggak. Belum tentu sama niat yang saya niatkan dengan apa yang diterima oleh saya punya partner gitu. Jadi sejujurnya kalau saya dapat dari sana, satu, pengetahuan tentang mengenali diri saya dan style saya sendiri. Kedua, basic managerial skills sehingga saya merasa pede. Ya, ujungnya adalah saya jadi merasa pede. Mau ditaruh di perusahaan mana aja, saya ngerasa udah punya skill dasarnya ya. Of course, ada skill-skill lainnya. Gitu. Apa reaksi keluarga saat itu waktu pertama kali dengar diterima di MIT gitu? Ya tentunya bersyukur ya. Tapi sebelumnya, yang tahun sebelumnya soalnya pada saat dengar nggak keterima ITB, ya pusing. Gitu pusing dulu kan. Nah ini ternyata ada gitu, ada ya.
Mereka sih happy, tapi juga dengan concern. Apa concernnya? Concernnya adalah mereka nggak bisa bantu saya kalau terjadi apa-apa di sana. Ya, mungkin contoh tadi ya, misalnya kakak saya merantau ke Bandung. Kalau ada apa-apa bisa ditengok, masih dekat lah. Kalau misalnya BU masih bisa ditransfer, walaupun duitnya terbatas tapi masih bisa gitu. Nah kalau di Amerika kan ibaratnya uang sebulan itu dikirim ke sana bisa jadi cuman habis sehari atau 2 hari lah. Kira-kira begitu ya. Jadi mereka juga bilang ya, kalau kamu ke sana ya jalanilah dengan pengetahuan bahwa you're on your own lah. Ya maksudnya kita belum tentu bisa dibilang kita nggak akan bisa bantu kalau ada apa-apa gitu. Ya ini. Apakah saat itu pernah ke luar negeri buat jalan-jalan gitu sebelum ke Amerika? Jalan-jalan nggak pernah. Pernah ke luar negeri pertama ya pergi Olimpiade itu. Ya, Berarti ini trip kedua ke luar negeri? Yes. Oh betul. Yang waktu Olimpiade itu di mana? Di Kanada. Oh. Di Kanada. Jadi Trip kedua langsung ke US. Ya US. Terus kalau misalnya ini makanya menarik ya, kayak balik ke original question, makanya yang paling fascinating adalah ini kan gue punya dari tadi waktu Bro Rahmat jelasin tuh yang gue pikirin tuh gimana cara supaya anak gue juga jadi kayak gitu ya. Elah, apa MIT. Habis itu kalau bisa financial udah di-cut, jadi dia bisa bilang bahwa dia tuh nggak bisa afford. Nggak bisa Kan jadi gue financial freedomnya lebih awal. Prenup. Iya. Prenup sama anak. Iya. Kira-kira apa yang ditanamin sama orang tua dulu ya sehingga soalnya yang kalau misalnya gue lihat lu tuh gue nggak lihat satu orang gitu. Maksudnya kalau misalnya lihat satu orang oke lah, kayak this child, maksudnya zaman dulu this child was very serious in his work gitu. Cuman gue kenal sama Koko juga, sama abangnya juga, jadi kan loh ini orang tuanya must be doing something right kan. kayak apa yang dulu ditanamin dari kecil gitu. Nah ini terus terang ya ini kan vain memory ya, memori yang sudah samar-samar SMP ya. Kan. Ya samar-samar ya, baik dari ibu dari ayah gitu ya. Mungkin saya coba pikir-pikir dulu. Tapi kalau secara umum ya yang saya tahu adalah memang pendidikan itu penting. Jadi saya bisa cerita juga kayak bapak saya itu termasuk juga di zamannya yang orang berpendidikan lah. Karena kakek saya walaupun mungkin ya dia seorang guru ya, nenek saya seorang pedagang, dia memastikan bapak saya itu bisa sekolah di IPB di Bogor gitu. Padahal dia bukan orang Makassar, dia dari Wajo, itu di daerah lagi kan. Tapi ibu saya itu selalu minta saya, pokoknya kalau habis makan malam, kamu pokoknya duduk di meja belajarmu selama 2 jam. Ini jam 7, jam 9 lah misalnya. Terserah lu mau ngapain. Of course pertama kita kerjain PR dulu kan. PR udah selesai terus ngapain ya? Saya kadang-kadang gambar-gambar, apalah macam-macam. Tapi duduk untuk itu. Itu mungkin habit ya. Terus yang kedua. Soalnya dulu zaman-zaman itu tuh kan kalau misalnya sekarang bahasa orang-orang adalah pakai VOC atau kayak gimana gitu. Oh, VOC apa tuh? VOC apa ya bahasanya? Ya jadi kalau misalnya dihajar gitu. Iya, kalau misalnya kan tadi kan disuruh duduk belajar itu kan. Iya. Kan anak-anak ada yang bandel. Oh, kalau misalnya bandel petahak. Kayaknya gitu juga kayaknya. Tapi kan dulu common ya. Cukup common. Kita kan takut. Ya, zaman-zaman dulu kan kayak gitu. Takut sama orang tua kita gitu ya. Tapi kalau sekarang kan apa ya, mengerti feeling anaknya ya kan, nggak boleh apa aja gitu. Ya, tapi di situ saya juga mungkin harus cari juga ya, yang habit waktu kecil juga. Saya sebenarnya suka baca. Nah, saya suka baca apa aja. Sebenarnya bukan pelajaran kan. Kebetulan bapak saya itu langganan koran 2 gitu. Langganan koran 2. Terus beli majalah anak-anak lah, Bobo apa gitu kan. Saya punya banyak bacaan. Ada library, bapak saya juga punya banyak buku gitu, walaupun bukan bacaan gitu. Terus saya punya tante 2 itu
kepala sekolah yang zaman dulu kepala sekolah itu suka dapat akses buku-buku pelajaran, buku bacaan, bukan buku pelajaran, buku bacaan. Jadi suka dipinjemin gitu kan. Dari balai pustaka tuh, zaman-zaman Orde Baru kan banyak tuh. Jadi apa ya? Saya juga terbiasa banyak baca. Jadi apakah orang itu, anak itu bisa ini ya, bisa ditanemin sebuah fighting spirit gitu? Jadi kayak ya supaya anak ini jadi rajin ya kan, Iya. disiplin gitu. Saya ini juga ini saya kan juga orang tua ya. Ya Anak umur berapa sekarang? anakku umur 19, umur gonna be 15 yang kedua nih sama mau 11. Iya. Jadi kalau saya cerita sebagai ortu mungkin jadi agak hipokrit juga. Karena saya juga sulit nih, saya juga struggling aja. Tapi kan ini kita cerita apa yang dilakukan orang tua saya kan, jadi saya karena memang susah juga ya. Kita zaman udah beda. Dulu televisi di Makassar kan cuma TVRI saja. Nggak ada ya. Mau nonton TV juga nggak ada Netflix, nggak ada apa. Jadi adanya berita gitu, malas juga kan. Jadi nggak lebih mudah gitu, nggak ada HP gitu kan segala. Jadi dulu hiburan saya ya baca jadinya berfantasi gitu kan, berpikir terus bikin belajar di meja belajar masih lebih godaannya itu lebih dikit gitu. Jadi ya Bisa nggak instill fighting spirit? mungkin fighting spirit. Sejujurnya, again kita nggak tahu ya. Kadang ada fighting spirit mungkin atau rasa ingin berkompetisi. Ada yang secara natural datang. Kayak misalnya saya tahu saya pengen lah dapat 3 besar ya, kalau bisa ranking 1 atau apa yang 3 besar lah. Karena saya merasa harusnya gue bisa tuh. Gitu kan. Kalau ikut lomba, pengen dong bisa menang gitu kan, ada. Tapi ada juga sih sebenarnya yang mungkin buat saya terpengaruh keadaan, Mas Leon. Jadi pada saat bapak saya meninggal, hidup jadi jauh berubah ya, menurut saya gitu. Jadi gimana tuh sebelumnya apa, setelahnya iya, apa? Jadi ini kita cerita angka yang saya dikasih tahu dulu ya, tapi ini harus di-adjust to inflation. Tapi sepengetahuan saya dulu ya, kan kita juga anak kecil nggak diajak-ajak ngobrol soal duit juga gitu kan sama emak gitu. Tapi kalau jadi kan ini gaji ada tunjangan kali itu. Biasanya pensiun itu dari gaji. Padahal yang gede itu tunjangan, ya kan? Nah, terus kalau meninggal sebelum pensiun itu gaji pensiunnya itu 1/4 dari yang kalau pensiun. Yang dicairin itu 1/4 Hanya 1/4. dibandingkan kalau misalnya pensiun memang usia pensiun ya. Iya. Jadi dapatnya dikit ya. Nah, jadi ini angka yang saya nggak tahu benar apa nggak, tapi kayaknya dulu tuh aku diceritain ini tahun 90-an. Jadi yang diterima ibu saya tuh 150.000 uang pensiunnya. Uang pensiun. Terus uang jajan saya itu dulu sebulan 5.000. Nah ini komparisinya adalah 100 perak itu bisa dapat es sama kue-kue kayak dadar atau apa gitu. Snack bisa gitu. Nggak bisa yang lebih mewah. Nggak bisa beli beng-beng. Terus ini karena saya suka baca komik ya, saya suka beli dulu komik, tahu Kung Fu Boy nggak? Tahu. Nah, Kung Fu Boy itu dulu harganya 3.000. Jadi itu saya save uang saya itu untuk beli Kung Fu Boy. Karena harganya 3.000. Nah sekarang Kung Fu Boy kayaknya 30.000. Jadi mungkin uang saya 5.000 itu 50.000 beli sebulan. Kira-kira kalau inflasinya ngikutin komik ya. Iya. Tapi mungkin kalau inflasinya ngikutin kantin ya mungkin kalau dulu 100 mungkin sekarang 2.000 kali, nggak tahu lah ya. Pokoknya beli es sama inilah. Aku nggak tahu harganya sekarang berapa. Jadi memang very limited lah. Jadi mau macam-macam tuh susah. Ya mau macam susah. Mungkin ada kalau dulu saya kita juga bukan keluarga yang kaya gitu ya. Tapi saya nggak pernah merasa susah waktu bapak saya ada. Ada aja lah ya, normal aja. Tapi nggak pernah kayak aduh nggak punya duit gitu. Tapi sejak bapak saya nggak ada, satu mobil dinas hilang. Jadi kita nggak punya mobil. Terus tadi kalau
kalau ada kebutuhan mau minta duit, ibu suka bilang itu kayak, aduh Mat, kan lu bisa ngitung, coba aja lu hitung sendiri, duit kita segini, kira-kira cukup nggak kalau keinginanmu itu dipenuhin gitu. Nah itu tentunya buat anak kecil kan kayak, waduh ternyata bahaya juga gitu. Oh, waktu SMP jadi Iya, SMP ada awareness gitu ya? udah awareness mikir gitu. Nah, jadi memang salah satu motivasi saya masuk SMATN dulu adalah ya saya udah tahu kalau saya mau punya cita-cita untuk sekolah yang nggak standar gitu, maksudnya mau keluar kota segala macam gitu ya, saya harus cari jalan sendiri. Mungkin kalau di Makassar sekolah negeri mungkin masih bisa, masih adalah juga keluarga, saudara, teman yang kalau sekolah tuh kan biasanya rezekinya ada ya. Ada aja yang mau bantu gitu. Tapi kalau itu I know gitu. Iya. Ini hidup ini ya kalau mau saya perbaikin harus dengan usaha sendiri. Iya. Ya. Ini makanya sedikit menarik juga apa ya, dengan mungkin perjalanan hidup anak lu sendiri lah, umur 19 sama umur 11. Ya mereka waktu lahir bapaknya udah jadi pucuk di swasta lah gitu kan, direksi segala macam kan. Nah strateginya gimana tuh buat? Iya. Sebenarnya ini juga makanya tadi saya nggak bisa bilang saya jadi orang tua yang sempurna ya gitu. Iya, iya. Saya juga struggling gitu. Tapi memang ada satu hal yang kalau sambil berintrospeksi ya saya juga mikir kayak kadang yang saya lakukan ke anak saya itu adalah antitesis dari yang saya rasakan dulu gitu. Maksudnya kayak gimana? Karena misalnya gini, saya tuh ngerasa dulu, aduh kok menderita banget dulu mau minta duit yang menurutnya standar tuh susah. Jadi sekarang kalau anakku minta uang, kalau masih reasonable gue kasih aja lah gitu, bisa gitu ya. Kayaknya gitu tuh. Tapi saat ini sekarang saya jadi mikir-mikir apa iya. Mungkin harus dibikin susah juga kan, dia harus diperkenalkan dengan tantangan hidup bener. gitu. Karena kalau enggak ya memang ini kadang kita pengen jadi merasa menurut kita yang baik itu karena jangan sampai mereka merasakan yang kurasakan dahulu penderitaanku gitu. Tapi kita juga padahal itu yang bikin lu jadi. Iya, penderitaan kita itulah yang membuat kita juga jadi lebih tough gitu ya. Nah ini sejujurnya saya juga lagi merenung, apalagi habis percakapan ini membuat saya jadi harus merenung. Iya. Nah, tapi oke, kalau gitu kalau misalnya kita ngomongin tentang career advice ya kan, banyak orang itu pasti kalau misalnya kita ngomong profesional, mereka pengen lah karirnya itu naik gitu kan. Ya otomatis kalau misal profesional di pucuk pemimpinan direksi jadi C-level itu adalah aspirasinya menurut orang lah. Tapi kalau misalnya dari pengalaman lu tuh kira-kira apa ya kayak traits-nya orang-orang tuh yang berhasil jadi gitu? Ya, mungkin secara umum dulu ya. Iya. Jadi kalau kita meniti karir ya, saya mungkin mau bagi dua lah. Ada karir teknis gitu dan ada karir quote unquote politis. Ya kalau di perusahaan itu mungkin dari awal masuk sampai jadi GM lah. Itu karir teknis. Terus ada karir politis itu udah level direksi komisaris. Ya, jadi kalau di level teknis ya memang pertama harus ada penguasaan skills gitu kan, you have to deliver segala. Kalau di level politis tentunya harus deliver juga sih, tapi secara umum syarat pertamanya saya bilang, kalau kan saya ditanya lah ya sama teman-teman gitu misalnya atau adik-adik kelas gitu, bang gimana nih caranya bisa jadi direktur di usia muda? Saya bilang lebih susah jadi GM daripada jadi direktur atau jadi komisaris. Menarik, kenapa tuh? Karena jadi direksi komisaris itu syaratnya satu, dipercaya pemegang saham. Mau jago mau enggak, kalau dipercaya ditaruh situ jadi gitu kan. Jadi syarat utama dan pertamanya itu adalah dipercaya dulu oleh pemegang saham kan. Karena mereka lah yang menentukan. Nah, kalau jadi GM malah ada rules-nya kan. Nah tadi apa career advice buat mungkin teman-teman ya. Kalau saya sih saya tanya sama tim, saya nanya juga. Saya bilang gini, nasihat saya biasa sama my juniors itu adalah
kalau kamu itu anak buah punya bos, tugas utama dan pertamamu itu membuat kerjaan bosmu jadi lebih gampang. Hidup bosmu lebih gampang. Dan bukan berarti kiss ass ya. Enggak. Tapi ya memang tugasnya itu gitu. Karena namanya kita punya bos ya. Kerjanya apa kita buat itu lebih mudah. Kadang bukan hanya kebenaran hakiki kan. Tapi kalau ya kebenaran hakiki ya lain lagi lah. Tapi kadang gini, kita ngerasa apa yang kita kerjain itu udah benar. Padahal itu nggak membantu bos kita. Itu jadinya malah membuat bos kita jadi bete. Bos kita jadi bete ya, atau dia jadi sulit itu juga ya. Membuat apa? Karena namanya naik karir itu kan bergantung juga dengan masukan bos kan, masukan bos kita kan. Jadi itu yang pertama. Ini kalau saya kerja ini apakah bisa membantu bos saya? Apa hidupnya lebih baik gitu kan. Termasuk hidupnya bos lebih baik kalau performa perusahaan bagus kan. Jadi ada yang fundamental, teknis, yang very clear dalam hal performa. Tapi itu juga harus diingat dalam konteks apakah kerjaan bos ini lebih mudah nggak hidupnya dan keberadaan kita. Karena kan kadang-kadang ada juga gitu kan. Ya, nah ini yang kadang juga suka bercampur nih. Misalnya ada juga anak buah, dia ngerasa supaya hidupnya bosnya lebih gampang, dia supaya promosi, dia mau menjilat lah misalnya. Datang bawa oleh-oleh apa segala macam. Itu juga nggak susah juga. Karena pada saat si bos itu mau memutuskan, dia kan pasti harus deal sama HR. Kan dicek juga performanya kan. Susah dong kalau misalnya performanya jeblok terus mau dinaikin. Berarti kan tidak membantu kerjaan bos. Tapi ini dua nih. Jadi satu dari sisi teknis, yang kedua mindsetnya itu dulu. Karena kan kadang ada yang merasa, gue pinter nih gitu. Kerjaan apa nggak komunikasi dengan baik, tapi bosnya malah pusing sendiri gitu. Mungkin karena dia punya bos juga kan. Terus ada hal-hal yang mengagetkan karena nggak semua yang tim member itu tahu. Tidak semua yang diketahui bos itu diketahui oleh tim member. Ya. Jadi bisa jadi lu offside gitu. Bisa offside. Jadi selain teknis, komunikasi dengan baik sama itu kalau misalnya sampai ke GM level. Iya, sampai ke GM level ya itu. Karena pada saat udah naik ke suatu level kan reputasinya bahwa kerja sama si X ini enak, dia loyal, dia reliable, dia technically capable. Jadi ya kita kan hanya bisa lakukan itu ya. Nah sama ya perlu juga sih dikenal itu juga perlu ya. Karena kalau nggak dikenal gimana caranya gitu. Iya. Dipercaya gitu, kenal aja enggak apalagi dipercaya gitu kan. Terus yang bedanya sama direksi apa ya? Apakah cuma trust-nya itu aja atau ada yang lain untuk jadi di pucuk pemimpinan gitu? Iya. Nah, sebenarnya kata kuncinya kan tadi dipercaya itu kan. Untuk mendapatkan kepercayaan itu memang jadi diperlukan beberapa hal tadi, reliability, loyalty gitu dan sebagainya. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan juga bahwa sebenarnya belum tentu loh jadi direksi itu enak gitu. Karena namanya jadi direksi itu bagian dari pengurus perusahaan. Itu secara hukum bertanggung jawab terhadap keputusan perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya bangkrut, dianggap salah, lu gitu ya, itu bisa dihukum gitu. Dihukumnya bisa dituntut. Paling nggak boleh jadi direktur selama 5 tahun. Oh, kalau misalnya perusahaan bangkrut? Dan dianggap itu sebagai kesalahan. Oke. Ya, jadi kalau anak buah salah, ya paling dimarahin doang. Udah gitu kan. Namanya anak buah kan ada bos-bosnya sendiri. Gitu. Jadi memang begitu masuk ke level direksi itu ada konsekuensi legalnya. Ya. Sehingga ya saya juga tahu juga ada beberapa orang juga yang dia pengennya jadi direktur non akte ya. Jadi kayak direktur dapat bisa kerja, mungkin gajinya beda-beda tipis tapi dia nggak ada responsibility tanggung jawab secara hukum tadi. Iya. Iya. Terus kalau misalnya
apakah kayak gitu berarti cuman ya I think fairnya adalah ya kalau misalnya jadi direksi higher responsibility tapi kan higher pay anyway gitu kan ya. Ya, Dan apakah emang baik seperti itu. Tentunya tergantung perusahaan dan marketnya ya. Sama ini satu lagi, direksi itu bisa dipecat kapanpun. Tidak ada perlindungan hukum gitu ya, kayak ya kalau sebenarnya nggak ada kewajiban gitu sebenarnya buat seorang pemegang saham bilang ini apa? Oh harus saya kasih apa PIP dulu gitu ya, performance improvement gitu. oh gitu nggak ada? Kalau mau ya kan mau-maunya saya merasa perusahaan saya tinggal tulis nih ganti. Ya, iya kalau ada kebijakan pensiunnya bisa jadi enggak. Emang nggak ngikutin aturan kayak apa? Bukan pegawai itu Oh dari situ bukan pegawai. dianggap bukan pegawai lagi Oh. gitu. Jadi kalau misalnya dipecat pun nggak ada kompensasi. Kecuali ada kebijakan kompensasinya yang udah disetujui ya. Oh, di peraturan perusahaan. Tapi nggak ada lagi kewajiban yang secara hukum. Secara hukumnya nggak ada. Iya. Oh saya kerja berapa tahun nih gitu. Jadi ya tadi setiap hal itu ada konsekuensinya. Bedanya kan tulisannya direktur ya. Iya. Belum tentu juga itu worth it gitu ya. Iya. Nah terus sekarang dengan kondisi sekarang kan banyak orang yang memiliki uncertainty lah. Sekarang kan kalau sekarang panasnya itu lagi gara-gara perang Iran US Israel gitu kan. Cuman uncertainty ini kan sebenarnya udah mengulang berkali-kali lah. Dari tahun lalu juga ada, kalau tahun lalu itu tariff war, tahun sebelumnya ada lagi apalagi comes in different forms gitu jadinya. Nah tapi apa kira-kira advice buat orang yang lagi khawatir tentang direction ini ekonomi kita? Kondisi dunia lah ya secara umumnya. Mungkin saya ada dua pepatah kali ya. Pertama, saya tadi pas ditanya itu saya keinget pengalaman saya waktu saya di Bukalapak. Jadi bayangin jadi di root pertama kali jadi di root baru happy dapat ini COVID. Saya ini saya kan masuk Januari. Lockdown itu pertama kali COVID itu pertengahan Maret. Maret. Terus kan nah, kalau di tech company itu muda-muda anaknya. Saya termasuk 1% tertua waktu itu. Padahal saya umur saya waktu itu 40 ya. 40, 1% tertua. Ada berapa ribu orang, 2.000-an kalau nggak salah. Rata-ratanya kayaknya 26 apa 25, muda-muda lah. Saya baru menyadari ini their first crisis. Ya. Ini saya sedikit ya backgroundnya. Saya nggak tahu garis tangan. Mungkin ini ikut menempa gitu. Saya tuh lulus SMA tahun 97. Ya, kuliah 98. Antara 97 98 tau lah ya. Ada global financial crisis, Asian financial crisis, krisis moneter di Indonesia bilangnya, sama gejolak politik. Orde Baru ganti reformasi. Itu 97 dan 98. Saya lulus kuliah tuh 2001. 2001 itu terjadi .com bubble bursting. Susah cari kerja gitu kan. Saya jadi kerja di perusahaan di kuliah di Universitas Teknologi terkemuka, tapi tech boom itu menjadi bust. Terus saya ambil MBA, belajar finance, lulus tahun 2008. Terjadi global financial crisis. Jadi pada saat kuliah itu kita udah bilang, ini bond market kayak gimana nih, udah pusing juga gitu. Jadi waktu itu orang udah bercanda-bercandanya, lu jangan sekolah lagi deh Mat. Nah, saya kebetulan lagi sekolah lagi. Lagi ambil S3. Lulusnya kapan ya? Berarti kita harus 2028. berarti kita harus jual sebelum 2028. Nggak tahu juga ya, tapi itu ada cycle-cycle ya kebetulan. Jadi angkatan kami ini memang mengalami inilah. Kebetulan dapat yang bust-nya ya. Mungkin kalau 2-3 tahun sebelumnya malah dapat yang boom-nya gitu. Anyway. Jadi waktu itu saya begitu di dalam kondisi itu, saya menyadari beberapa hal. Bahwa ini yang pertama dulu. This too shall pass. Jadi apa yang kita rasakan sangat mengerikan itu, mungkin dulu udah ada yang terjadi yang mengerikan juga. Kalau ingat apa yang terjadi bulan Maret 2020. Betapa pusingnya kita terhadap COVID itu kayaknya waduh ini gelap banget gitu kan. Tapi hari ini kita udah
mulai lupa gitu. Saya kaget juga sebenarnya bahwa kita bisa lupa secepat itu. Saya pikir tadinya nggak mungkin lah orang bakal WFO 100%, kita udah tahu kok, udah enak Jakarta udah nggak macet. Saya ada jejak digital yang waktu itu berhipotesa bahwa kayaknya nggak mungkin deh kita balik lagi, ternyata salah gitu kan. Tapi waktu itu ingat kan, waktu kalau misalnya anak-anak yang seumur-umur saya gitu, tahun 98, 97, 98 ngelihat ban terbakar di Sudirman, tentara di mana-mana, itu kayaknya udah nggak tahu, bingung gitu. Mungkin teman-teman waktu itu juga keluarga banyak yang kabur segala macam gitu kan. Itu juga mungkin ada cerita-cerita juga tuh, wah bahaya banget tuh itu kan. Tapi bottom line, this too shall pass. Pasti ini akan lewat. That being said, dan walaupun itu harus kita ingat juga, janganlah kita jadi korban dalam keadaan ini gitu. Jadi harus berhati-hati terus gitu kan. Saya juga bilang waktu itu, pertama yang saya lakukan sebagai leader, ya ini kan isunya jangan sampai lu sakit gitu. Jadi udahlah, work from home. Mungkin waktu itu belum 100%, tapi kita udah memutuskan. Pokoknya pertama kesehatanmu nomor 1 gitu kan. Karena kalau sampai terjadi apa-apa ya, if kalau ini terjadi apa-apa, ya meninggal gitu misalnya, kan itu permanen gitu kan. Tapi kalau kita masih hidup gitu, masih survive, ya lecet-lecet itu masih bisa sembuh. Jadi buat teman-teman yang menurut saya, coba kita memang, ini mungkin kelihatannya gampang ya, tapi satu harus kita ingat dulu harapan tadi ya, bahwa ini pasti lewat nih, pasti lewat. Terus kita lihat juga nih, kalau ada guncangan-guncangan ini, pelor-pelor apa nih yang bisa membahayakan kita secara permanen, itu jangan dilawan. Contoh apa kira-kira yang Iya. berpotensi resikonya tinggi tapi orang tuh banyak yang nggak tahu gitu kayak sekarang? Saya sejujurnya juga masih ini ya, belum tahu pasti ya. Terus terang saya lihat dari pemerintah, contohnya ini bukan di tempat saya tapi di pemerintah kan sangat berusaha, sangat keras untuk melindungi ke masyarakat. Ya kalau kita cerita perang Iran, Israel, Amerika ini kan dampak utamanya yang paling terasa kelihatan gitu secara publik kan harga minyak naik. Harga minyak naik gitu kan. Ada yang bilang supply. Ya so far hari ini kan kita lihat pemerintah bilang udah kita hemat-hemat, tapi sebagai anunya juga kita juga nggak naikin gitu ya. Jadi buat saya ini perlu juga ada take and give nih. Sama-sama lah kita udah tahu nih, ini barang harganya mahal tapi tidak dibebankan ke masyarakat, kan itu berarti kebijakan ya. Kebijakan itu kan berarti ya uang kita semua nih dipakai. Ayo mari kita gunakan dengan bertanggung jawab. Jangan bilang mentang-mentang nggak naik kita jor-joran misalnya kan ya, jor-joran ya. Kita harus ingat bahwa situasi dunia seperti itu. Pemerintah melakukan suatu kebijakan yang menurut saya sangat baik, populis untuk menjaga daya beli. Tapi ya jangan di take for granted juga mungkin ya kali ya. Iya. Gitu. Sekarang role di pemerintahan apa? Ya, hari ini saya kebetulan tugas saya itu mengkoordinasikan infrastruktur dasar. Ya, infrastruktur dasar itu apa aja sih gitu ya. Kebetulan saya kerja di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kementerian yang di bawah koordinasinya kita itu Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, ATR, BPN, Transmigrasi, satu lagi ya Perumahan, PKP ya, Perumahan dan prasarana. Ya, perumahan itu. Nah, saya infrastruktur dasar itu fokusnya sebenarnya yang berkaitan dengan ke-PU-an lah. Kalau bahasa ininya yang paling utama tuh jalan, infrastruktur air, ya irigasi, air minum gitu kan. Termasuk juga
infrastruktur prasarana pemukiman gitu, mungkin sampah-sampah gitu, sanitasi. Terus mungkin gedung-gedung prasarana strategis, bangun sekolah, sekolah-sekolah impres gitu kan, gedung-gedung kantor pemerintah dan sebagainya, itu kira-kira bagian dari kita. Jadi secara umum ya. Nah, di luar itu waktu di pemerintahan sebelumnya sebenarnya saya juga ikut bantu di bidang perhubungan ya, konektivitas. Kebetulan sekarang udah dikerjakan sama kolega saya. Tapi saya dulu juga ikut jadi leader, tim leader lah di energi transisi. Energi transisi. Ya, jadi energi transisi itu kan tugasnya untuk mengubah sistem energi kita yang mungkin bergantung sama fosil gitu, sama import, menjadi yang lebih cocok lah buat Indonesia. Nah, ini kan menarik kan, soalnya kan kita kan salah satu importir minyak juga gitu. Ya kita ada produksi domestik tapi nggak cukup gitu kan. Yeah. Nah, sedangkan kita adalah eksportir coal. Ya. Gitu. Boleh share nggak sih? Tapi mungkin ya pengen ke arah sana. Cuman mungkin boleh komen dulu mengenai perang Iran US Israel ini ya. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi energi, apakah itu ada sesuatu yang kita harus concern? Kapan sih titik itu mencapai breaking point itu kan? Tadi saya baru baca kalau misalnya Pak Purwaya bilang tuh kalau average $100 sampai akhir tahun tuh masih fine-fine aja gitu. Tapi how long is this gonna last? Kalau Pak Purwaya bilang gitu berarti beliau kan yang udah punya datanya kan ya. Jadi saya nggak akan beropini lebih lanjut karena saya juga nggak pegang datanya secara umum ya. Tapi yang pengetahuan yang publik yang saya sambil search kan, namanya juga begitu dengar Hormuz, ya anak saya aja pengen tahu kenapa sih Pak gitu kan. Pengen tahu kan. Jadi apa sih importance-nya Hormuz itu kan? Pertama bahwa katanya 25% perdagangan laut minyak itu lewat Hormuz. Dan katanya bilang juga 20% itu minyak lewat Hormuz juga. Jadi mungkin 80% perdagangan itu lewat laut, sisanya mungkin lewat pipa dan lain-lain. Tapi yang lewat laut itu 25% Hormuz. Kemudian gasnya ini LNG ya, bukan LPG. Itu yang lewat situ itu dari Qatar sama UAE, itu semua lewat situ, dan mereka berdua itu kira-kira 20% dunia. Nah, dua hal itu kebetulan kalau minyaknya 80%, kalau gasnya itu 90% ke Asia. Nah, kalau ke Asia tentunya yang pakai banyak daerah kayak Tiongkok gitu kan, Cina, Jepang dan sebagainya, termasuk Indonesia. Nah, sekarang jadi itu kan terdampak gitu kan. Kalau kita lihat juga Indonesia itu impornya dari mana sih gitu kan. Kalau dari gambar utamanya pasti pertama Singapura. Karena kita impor produk Singapura, bukan crude ya. Singapura itu impornya dari mana? Ya itu ada dari Amerika juga, dari ini. Saya belum bikin analisanya juga, jadi nggak khusus untuk flow-nya itu ya. Tapi secara umum intinya sih satu, ya ini bukan nothing. Ya bahwa ini ada supply yang terganggu. Tapi kita harus ingat juga, emang semua minyak lewat Hormuz? Kan enggak juga kan. Banyaklah daerah-daerah penghasil minyak lainnya. Bisa lewat Amerika, bisa lewat yang Afrika gitu, mungkin bahkan Rusia gitu dan sebagainya kan. Tapi kalau nggak salah Rusia sekarang udah dibilang boleh beli, sekarang nggak kena sanction lagi kan. Karena yang menarik sebenarnya, satu isu supply bisa cari dari orang lain, tapi yang berdampak itu adalah harga gitu. Karena ini globally traded commodity kan, komoditas yang dunia, ya faktanya memang jadinya harganya naik gitu kan. Harganya naik karena kita kebetulan karena kita impor, jadi kita ikut terdampak. Makanya saya juga sangat setuju lah mungkin bisa dibilang dengan arahannya Pak
arahnya Pak Presiden bilang kita harus swasembada energi. Mungkin ini bukti kekhawatiran beliau. Mungkin dulu kayak kenapa sih harus dibilang swasembada energi gitu ya. Nah sekarang kita baru oh iya ini ternyata ada dampaknya gitu. Tapi gimana caranya? Kalau misalnya kita ngomongin tadi ya, kan sekarang belakangan kan yang lagi sering di setiap keseharian hari orang lah ya. Kalau misalnya kayak tenaga surya segala macam kan nggak kelihatan sama orang. Cuman kalau misalnya mobil listrik gitu misalnya, emang bisa berdampak berapa besar kalau misalnya orang tuh switching ke mobil listrik ke tadi tuh energy independence gitu? Ya, kalau gitu mungkin saya coba sharing sedikit ininya ya, postur energi kita. Jadi ya kebetulan kan pemerintah itu publish statistik energi kita tuh dipublish kok gitu. Jadi udah ada sejak 20 tahun lalu dipublish terus. Nah, data yang terakhir saya lihat yang sempat saya analisa itu tahun 2024. Itu data yang terakhir kan. Mungkin 2025-nya belum keluar ya. Nah, dari situ ini dulu ya. Saya bilang paradoks energi Indonesia ini menarik nih sebenarnya. Di 2024 dan saya cerita ini energi konten ya. Energi konten karena batu bara itu energi kontennya berapa itu kalor gitu ya, atau kalau di ini namanya barrel of oil equivalent biasanya. Nah, bisa pakai watt hour, bisa pakai macam-macam, tapi ini kalau di sana di statistik energi kita itu BOE. Indonesia itu tahun 2024 produksinya itu 3.800 something, 3.900 lah. Terus penggunaannya nih itu 2008. Ya 2000 lah. Jadi produksinya 3.900. Produksi apa ini? Produksi energi. Energi, oke. Ya. Jadi produksi energi 3.900, konsumsinya 2.000 saja. Oh berarti udah dikombinasi coal, semua minyak apa segala macam. Minyak, gas, renewables itu digabung jadi satu. Penggunanya juga sama. Digabung jadi satu. Jadi produksi kita sebenarnya lebih besar dari penggunaan kita. Ya. Bahkan kalau nggak salah ya, kita ekspor itu sekitar 2080-an ya kalau nggak salah. Ya, anggaplah 2100. Jadi produksi 3.900, ekspor 2.100, 2.000. Nah, tapi terus ada penggantian namanya inventory ya segala macam. Nah, tapi yang dari 2.000 ini yang menariknya adalah kita import 420. Ya, jadi kita tadi produksi kan 3.000-an. Produksinya 3.900, pakai cuma 2.000. Tapi kita pakai cuma 2.000, tapi dari 2.000 itu impornya 400-an. Kan ini jadi menarik kan? Loh, ngapain lu import kalau punya banyak energi? Nah, di situ baru kita coba lihat. Ternyata bentuk energi itu sangat bergantung dengan cara kita menggunakannya. Kita lihat produksi kita. Produksi kita paling gede apa? Batu bara. Ekspor kita juga gede batu bara. Gas itu juga lumayan. Renewable ada gitu kan. Minyak ada juga. Tapi begitu kita lihat ke ini ya, ke penggunaan, ternyata dan impornya ini kita lihat ya, dari 420-an itu sekitar 70% itu minyak. Baik itu minyak mentah maupun minyak produk ya. Plus sekitar 15% itu LPG. Jadi kita import yang jadi import kita itu 85% minyak sama LPG. Jadi ya baru di sini kita bedah lagi kan. Nah, jadi kita udah tahu nih impor kita apa? Minyak, LPG. Oke. Terus kita cari tahu dong. Sebenarnya minyak itu kita pakai buat apa sih? Nah, kita bongkar penggunaan minyak kita. Kita pakai minyak itu kalau nggak salah ya, kan ada minyak mentah diproduksi dulu jadi minyak produk ya, segala macam. Ujungnya produk yang kita pakai di 2024 itu kira-kira sekitar 508 juta barrel of oil equivalent. Kita impor tadi segitu. Begitu kita pecah yang 500 ini, sepertiga, sekitar 33%, sepertiganya itu datangnya dari minyak mentah Indonesia dan dikilang di Indonesia kira-kira. Terus sekitar 17% atau 1/6 itu pakai biofuel sawit.
Berarti masih sisa 50%. Nih 50% ini impor. Bentuknya impor produk atau impor minyak mentah. Kira-kira. Nah, jadi tugasnya kalau dari produksi yang sekarang agak masih gapnya cukup besar ya. Dan itu kan kalau statis ya. Makin maju ekonomi seseorang kan makin Kebutuhannya meningkat. makin besar. Dan itu kita udah lihat juga. Kebutuhan minyak kita tuh nggak berkurang, malah nambah. Nah, jadi waktu itu kesimpulan yang kita ambil, dan ini sebenarnya bukan saya ambil, udah dibilang juga sih sama pemerintah sebelumnya juga, bahwa ya kita harus cari kendaraan yang tidak menggunakan energi yang diimpor gitu. Dalam hal ini ya. Oh, ada satu lagi statistik yang saya lupa sampaikan. Jadi dari 500-an juta barel minyak itu, ternyata 90% itu buat transport. Oh. Ya. Oh, 90% itu dipakai buat transport. Buat transport. Oh, oke. Jadi isunya ini bukan untuk ini kita solar ini mau dipakai buat pembangkitan listrik. Ada, tapi nggak banyak. Listrik kita itu 97%, hanya 3% yang pakai solar. Jadi 97% itu pakai batu bara, pakai gas, pakai renewable, ya. Jadi ini itu domestik semua. Jadi kalau listrik mah domestik lah. Nah, kalau transport ini yang banyak pakai BBM. Nah, jadi isu swasembada energi kalau dari import postur adalah isu transportasi dan isu masak. Karena LPG itu 80% import juga, dan hampir semua dipakai buat rumah tangga. Ya, ada sih yang pakai buatan ya air panas gitu, tapi rata-rata buat masak kan. Ya itu. Jadi isu itu dua. Tapi yang paling gede lagi tadi jauh lebih gede yang minyak lah ya. Kita fokus minyak. Saya sekarang udah full EV. Oh, saya udah nggak ada combustion engine di rumah. Motor pun juga udah EV. Dan survive. Makanya kalau bisa kasih bisikan juga itu. Apakah ada insentif untuk PPN kelihatan ini ke depannya gitu ya? Apakah ada sebuah kebijakan lagi dirancang? Ya mungkin salah satu concern orang juga baterainya gitu. Bisa nggak sih kayak baterai ini yang kebetulan orang ini kan kayak tadi kan yang Tesla misalnya, dia kan Tesla kan belum sampai 40 tahun tapi udah harus ganti gitu misalnya. Apakah ini problem itu gara-gara is a corner case kayak sebuah outlier, atau ini adalah teknologi yang 10 tahun lalu